Kayaknya gitu deh. Oh, Nanti coba saya koordinasi juga dengan ketua. Oke, siap-siap Bang. Iya, makasih abangku karena sudah mendaftar, Masya Allah. Ya, ya. Izin turun dulu ya Bang Zuma, yang lain semua. Iya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula nanti teman ini cari apologet DPW Jambi, larinya ke Sumatera cari. Nanti carinya lagi di mana itu? Pasar 4. Mampus lah aku. Dicarinya di Brastagi nanti. Di Samosirnya dicari. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini saya dari tadi merhatiin ya. Lucu aja ya ketika Oten bilang dia beragama tapi menggunakan akal. Bagaimana mereka menggunakan akal ketika mereka percaya Tuhan menjadi manusia, lalu Tuhannya mati di atas kayu salib yang terkutuk. Itu saya bingung sumpah. Bagaimana mereka bisa menyebutkan itu akal ya? Ya makanya Bang Erik mualaf ya Bang. Iya, saya mualaf. Justru tadi saya sangat menarik itu ya soal apa namanya terjemahan. Saya kan dari Buddha ya. Itu bahkan Tripitaka itu lebih autentik daripada Bible loh. Iya betul. Karena di Tripitaka nih, kalau misalkan kita ke wihara, itu masih ada tulisan Palinya loh. Masih ada itu tulisan Palinya. Pali, terus Indonesia. Kalau misalkan ada bahasa Mandarin, Pali, bahasa Mandarinnya. Itu masih lebih autentik daripada Bible. Masih meninggalkan kata talinya ya, bahasanya ya. Masih ada bahasa aslinya. Jadi kalau misalkan ada yang melenceng, bisa langsung translate gitu loh kan, bahasa Pali. Kan sama kayak Al-Quran gitu. Berarti benar, kitab suci itu sebenarnya nggak boleh diubah-ubah. Sedangkan mereka percayanya sama terjemahan. Masya Allah. Kapan, tahun berapa ininya, abangku, sahabat? Kemarin yang sama Kododitan gara-gara nonton debat Gurunda, ini yang sama Gurunda itu. Yang debat sama Gurunda. Masya Allah, Masya Allah. Bukan debat, tapi diskusi. Iya, diskusi. Masya Allah. Subhanallah. Justru saya berterima kasih sekali sama API ya kan. Mungkin banyak sekali yang akhirnya orang bisa mengenal Tuhannya siapa ya. Wah, itu saya sampai merinding, saya berterima kasih sekali lah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Ya semoga apologet di API ya diberkati oleh Allah terus. Amin. Amin. Ya diberikan rezeki, kesehatan yang melimpah. Supaya makin banyak yang mualaf, semakin banyak yang sadar bahwa mereka tuh harus menyembah siapa? Satu, Allah. Udah itu aja. Amin. Amin ya Allah. Bentar saya sapa dulu. Natalia Roy, Muslim apa Kristen? Natalia Roy. Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Buat Bang Zuma aja, semangat terus berdakwahnya, semangat terus membela Islam. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang. Ya, Natalia, Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Muslim. Izin dulu ya, saya mau iklan sejenak. Teman-teman yang berada di Bangka Belitung yang ingin bergabung dengan API Babel segera akan dibentuk. Hubungi nomor saya aja, nanti saya masukkan di grup WA API Babel. Sekali lagi saya ulang, teman-teman yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya, silakan menghubungi saya, nanti akan saya masukkan di grup WA API Bangka Belitung. Makasih, lanjut. Iya, Masya Allah. Silakan. Oh, mana dia? Oh, turun. Ginting, selamat malam. Ginting,
Kristen. Bang Ginting. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang? Muslim. Silakan, apa yang disampaikan? Ya, saya sampaikan, saya semantan hijrah juga sih. Ada Masya sedikit Allah. mau pertanyakan juga sama saudara-saudara kita juga semua. Saya dulu tuh seorang etnis kepercayaan kan. Bahkan bapak juga dikebumikan, dipanggil sama Allah ya secara adat lah, mungkin begitu aja, secara adat. Tapi ayah tuh pernah berpesan sama saya, berimanlah engkau kepada Debata Simula Jadi, artinya Tuhannya Adam. Jadi saya pernah juga masuk ke GBKP. Saya tidak dapat di situ. Sehingga saya juga ketemu sama orang tua, orang Muslim. Dialah menuntun saya sampai sekarang, sampai masuk saya ke Padepokan Perisai Bening. Jadi alhamdulillah sampai sekarang akidah saya, keimanan. Suaranya nggak kedengaran sama saya ya? Suaranya kecil Bang. Kecil, kecil ya? ada tapi kecil. Sinyal kali ini Bang ya. Iya ya Bang, diperbaiki dulu ya Bang. Enggak kedengeran, gede banget suaranya di sini. Kecilin lagi, Bang. Kegedean. Sekejap. Lanjut. Kegedean ya? Iya. Ya, Bang, kecil. sakit ke kuping. Oh, sakit ya. Aduh, kores. Enggak Bang, besarin dikit. Jadi doa saya, saudara-saudara saya, sedarah saya, 4 Kristen, 4 Islam, tolong rekan-rekan doakan semua supaya mereka itu masuk ke ranah Islam. Masya Allah, amin. Insya Allah Bang. Oke, itu aja Bang ya. Maju terus api, semoga Allah menjabah semua doa-doa kita semua, amin. Amin ya Allah. Tetap istiqomah ya Bang ya. Amin. Insya Allah. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam iman Islam. Oke Bang ya, kita turunkan ya. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya Bang. Oke, kita naikkan siapa nih yang mau diskusi katanya? Si Roy. Ada permintaan kok Roy? Ada kok, oh ini Roy. Roy ingin sekali diskusi dengan Gurunda. Ini Roy. Silakan Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, ingin diskusi dengan guru kami. Lanjut. Ya, betul sekali, saya ingin berdiskusi dengan Bang Suma. Oke, lanjut. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Quran. Boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Ya. Tadi saya sempat mendengarkan narasi Bang Suma di surat Maryam ayat 33. Ya. Di situ Bang Suma mengatakan bahwa saya bacakan saja. Surat Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini perkataan Isa. Nah, sedangkan di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa Isa itu diangkat ke surga, tidak disalibkan, tidak dimatikan. Ini kira-kira bagaimana? Karena Anda mengklaim bahwa Quran ini kan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan? Di ayat yang lain mengatakan Isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan, sedangkan di An-Nisa 157 mengatakan diangkat ke langit. Yang menjadi pertanyaan saya di situ Bang Suma, apakah Allah salah mewahyukan Quran? Atau kedua, apakah Isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri?
Ketika jika Quran adalah wahyu yang benar, mengapa saling bertentangan? Itu Bang Suma. Oke. Jawaban Anda itu, pertanyaan Anda itu tidak ada yang masuk list. Harusnya Anda masukkan satu list lagi pertanyaan. Ataukah apakah aku Roy otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya? Tuh kurang satu. Harus saudara tambahkan satu. Atau aku yang tidak sampai ilmunya Bang Suma. Tolong jelaskan. Nah, ya gitu. Tolong jelaskan Bang Suma. Nah, kurang, pertanyaannya kurang. Jadi gini Bung. Nabi Isa ketika mengatakan itu bukan pada masa dia dewasa. Tapi Nabi Isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku Nabi Isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setiap manusia itu memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengatakan lahir, dia sudah lahir. Wafat, sampai hari ini dia belum wafat, belum meninggalkan dunia. Dalam arti kata, Nabi Isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika datang ancaman seperti yang Anda bacakan tadi, yang Anda sebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh. Lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup. Betul. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Bal rafa'ahullah ilaihi. Allah mengangkatnya malah. Tidak diizinkan dibunuh. Allah mengangkatnya ke langit. Berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa. Nanti Nabi Isa datang kedua kalinya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa mengalami 3 fase. Yang pertama dia lahir, kemudian dia meninggal, wafat. Lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali. Sama seperti ayat yang Anda lihat di dalam surah yang sama di data 15-nya. Bagaimana kemudian Yohanes di sana atau Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya. Lahir, wafat, bangkit. Nabi Isa juga begitu. Lahir, wafat, bangkit. Tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban. Tak ada hubungannya dengan itu, tak ada. Ini adalah data pengakuan Nabi Isa ketika kemudian dia diminta. Ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya, perlakuannya. Ketika orang-orang Yahudi minta kepada pertanggungjawaban. Ibumu adalah seorang yang baik. Ayahmu adalah seorang yang baik. Wahai ukhta Harun, kenapa engkau hamil? Kenapa engkau melahirkan? Apa kata Maryam, Siti Maryam? Kau tanya aja kepada anakku. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara? Alhamdulillah, anak ini membela ibunya kemudian. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau yang menuduh ibuku, sesungguhnya aku ini lahir ajaib. Aku ini hamba Allah loh. Aku utusan Allah loh. Aku bukan manusia biasa. Aku diutus dengan keadaanku seperti ini. Atani alkitab. Aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian Bani Israel. Nah itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa. Ketika kemudian
Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada Bani Israel. Terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Lalu Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat itu apa? Berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban terjadi. Inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim. Kejadian ini Nabi Isa diangkat, penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada Bani Israel yang menjajah kala itu, yaitu Imperium Romawi. Pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian. Seperti itu, Bung. Jadi nggak ada kontradiksi. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, saudaralah yang tidak paham Al-Quran. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau jawabannya seperti itu, jika Anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil, yang menjadi pertanyaan sekarang, surat Maryam ayat 33 ini perkataan Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad? Itu adalah wahyu Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini tidak mengetahui dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya. Kok nggak mengetahui? Maksudnya? Kan di sini diceritakan di dalam surat Maryam, ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini. Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad. Masa Allah salah? Apanya yang salah, Cak Ayu? Tidak sesuai dengan surat An-Nisa 157. Ini kan wahyu Allah. Kok tidak sesuai? Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaannya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, apakah Nabi Isa saat ini sudah mati? Jawaban umat Islam apa? Belum. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Maryam 33? Loh, nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya. Karena belum wafat sekarang. Nabi Isa akan turun ke bumi. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa wafat. Setelah wafat, maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain. Itu dialami oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang tidak mengalami itu. Akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya. Seluruh manusia. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 112. Di situ ada kata tawaffaitani. Dari akar kata wafi aufa artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan, bukan dibunuh. Oke, pertanyaannya begini Bang Suma. Kapan Isa ini wafat? Nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini? Yes, menghakimi, setelah menghakimi mati seluruhnya manusia. Tak ada lagi manusia yang hidup. Termasuk bukan Yesus. Dia yang datang Isa membangkitkan yang mati. Oh, salah. Bukan begitu. Jangan Anda jangan Anda kait-kaitkan dengan Bible. Itu di cerita Anda di Bible, beda dengan kami. Kalau di Quran apa? Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman kepada Nabi Isa. Terus kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat padang mahsyar. Pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah.
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali membangkitkan orang yang mati di padang mahsyar. Terus setelah orang yang bangkit di padang mahsyar ini bangkit, terus dia mati lagi di padang mahsyar, terus bangkit lagi. Nabi Isa datang, belum terjadi kiamat, beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada santer dakwah, wahai manusia-manusia tak berkepala, aku yang kau sembah ini adalah manusia, ciptaan Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul. Makanya coba Anda lihat. Ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya. Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak pada akhir zaman. Coba Anda baca tuh. Jadi perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun yang akan menjadi hakim. Pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelum ada konsep Kristen, itu dia datang mengajarkan apa? Aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku rasul. Aku hamba Allah, aku rasul, aku rasul. Allah Tuhanku ada di langit. Itu yang diajarkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Justru orang Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Dirubah. Padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah. Dia hanya Nabi dan Rasul menuju kepada Allah. Nah, itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus, malah menuhankan Yesus, maka itulah yang diusir. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Itulah Kristen. Makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23 siapa yang diusir? Karisteng, Dosma dan kawan-kawan. Oke, baik. Siap. Jadi ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang Kayaknya kau udah 4 kali 7 kali dijelaskan kok gak ngerti-ngerti, dibola balik loh. Nggak capek Banyu malah jadi orang kayak gini. Sabar Bang, ini belum tuntas ini. Enggak, udah dijawab. Udah. Enggak, kok imani Iya. Nabi Isa itu Yesus kah? Kok imani? Tidak, saya tidak mengimani itu, justru saya bertanya ini udah dijawab. Penjelasannya Gurunda Bang Zumba, udah. Kalau tidak Banyu mah imani paling Yesus sabar. Isa. Bentar lo Bunda Rama. Banyu mah udah menjawab 5 kali loh, bahkan 7 kali berulang-ulang Kang. Gimana sih bro? Kan tujuannya kita bertanya untuk dapat jawaban, gimana sih? Kang udah dijawab tadi Banyu mah. Emang Banyu mah tadi nyanyi, nggak menjawab. Ini Metusala ini yang pakai akun baru Metusala, yang suka hujat-hujat. Banyu mah capek loh menjawab 7 kali berulang-ulang loh. Kalau tidak saya turun. Ya nggak ada yang ngundang juga Anda naik kok. Oh ditanya balik mau nggak? Lanjut atau tidak? Ditanya balik mau nggak? Ditanya ya. Udah bertanya tuh, kamu sekarang ditanya balik. Silakan Bang Andi. KPR 1 nomor 11 ya Pak Juma ya.
Itu Yesus nanti datang yang kedua kali. Kapan kira-kira datang yang kedua kali, bro? Tanda-tandanya lah kapan dia datang yang kedua kali. KPR 1 nomor 11. Yang suruh tanya siapa? Kenapa? Yang suruh kamu tanya siapa? Saya yang mau sendiri, gak ada yang nyuruh. Oh ya sudahlah, jawab sendiri. Oke, saya jawab sendiri. Gak apa-apa. Maksudnya jangan kau tanya, Kak. Karena tahu kamu jawab. Malu ditanya dia, malu ditanya. Udah. Itu salah, tahu salah ya, bro. Pertanyaan saya terlalu tajam kah sampai susah untuk ini, takut. Enggak, ada yang susah menjawab ya? Kuping kamu budak nggak mendengar jawaban. Perasaan saya jawab dari tadi ya? Iya, 7 kali loh diulang-ulang. Kok dibilang tidak menjawab? Tidak, masalahnya kamu bilang Isa akan turun menghakimi manusia, sedangkan Anda meyakini Yesus itu, Isa itu manusia juga. Hei, ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab, 2 nanti yang dihakimi. Ahli kitab dan bahlul kitab. Siapa bahlul kitab? Yang nyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Siapa bahlul kitab itu? Yang tidak ngerti ajaran Nabi Isa. Itu bahlul kitab. Orang zalim. Bukan Kristen kan? Contoh siapa? Ya contoh kalian lah. Siapa? Contoh pemakan babi lah. Kami kan bukan ahli dulu lah. Kalian lah kawan. Loh, sekarang kalau saya tanya sama saudara nih, Al-Quran mengatakan Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, diberi oleh Allah ketetapan hikmat Injil kepada beliau. Siapa yang diberi? Nabi Isa. Kepada siapa? Umatnya Bani Israel. Saya tanya, Anda dari Bani Israel? Yes. Oke, ini pertanyaan sederhana. Kalau Anda bukan bahlul kitab, di dalam kitab saudara dikatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Mana? Yang Anda terima adalah perkataan-perkataan Lukas, Paulus. Yang saya tanya adalah firman yang Yesus terima, yang berasal dari Tuhan. Apa indikasinya? Coba, mohon maaf. Di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan, pengumpul data. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yesus ditangkap, Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea? Itu menurut Quran atau menurut Bible? Bible, Markus 1:14. 2. Coba berikan ayat. 3. Markus 1:14. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Quran ada seperti itu enggak? 1. 2. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Anda bilang siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak memberitakan. Dia Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Yahweh. Kalau begitu coba Anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan.
yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Memang Yesus diutus dia, keilihannya di sorga. Mana gitu loh. firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Itu mana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah terjemahan. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma. Sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Yesus salah terjemahan. Obat dulu ya, minum obat. Bang, terjemahannya itu tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu? Bukan saya ya. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali, di dalam original teksnya itu tertulis valid itu katanya sih, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang Kristen, tapi paling tidak ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita dogeu mau kai ologos pau akoite den ene apomena Allah oponton patera paume esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Andalah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya. Perkataan yang kau dengar. Firmanku yang kamu dengar. Bukan daripadaku. Bukan. Tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus. Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis. Memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya. Bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy, entar dulu Roy. Pas Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya banyak mah. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab kan gitu.
Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun, tapi Tuhan udah datang sama saya. Saya udah masuk surga nanti, dari materai saya. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Zuma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa? Aku Kristen Bang. Ya silakan. Ini bertanya tentang apa ya? Ini. Apa tujuan Allah menciptakan dunia? Untuk menyatakan eksistensi keberadaannya. Gimana, kepada Bang? makhluk. Untuk menyatakan keberadaannya kepada makhluknya. Kan dunia itu kan seluruh Bang. Iya. Kan sebelum dunia kan nggak ada makhluk Bang. Iya, makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan eksistensi bahwa aku ada. Ya. Kalau Allah ini tidak ingin diketahui keberadaannya, Allah tidak menciptakan alam semesta. Gimana? Ya oke. Terus gini Bang. Allah kan menciptakan manusia. Kenapa manusia bisa mati Bang? Karena manusia adalah makhluk, bukan Tuhan. Terus kenapa bisa bangkit lagi Bang? Untuk apa diciptakan kalau bisa mati? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apa tujuan manusia hidup di dunia Bang? Untuk beribadah kepada Allah. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepada Dia, gitu. Ya. Nah, gimana sih? Ya, Anda nggak mau beribadah, nggak apa-apa. Emang kalau di agama kali manusia diciptakan buat apa? Manusia diciptakan untuk berkembang di bumi Bang. Berkembang dan dimatiin. Manusia itu pada awal mulanya nggak mati Bang. Hah? Tolong dalilnya ada nggak? Ada. Di mana? Coba silakan. Tunjukkan ke saya. Di Kejadian Bang. Mati meja. Kalau Anda berbicara mengenai Kejadian, Adam dicipta peruntukan bumi, bukan peruntukan surga. Itu dia. Itu guru ya, untuk memenuhi bumi Bang. Ngapain ke surga? Nah kalau dia di bumi ini menghantarkan kita kepada ketiadaan. Bukan tempat abadi bumi ini. Dalilnya mana untuk ketiadaan Bang? Alamak, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Itu di mana Bang? Tertulis di mana Bang? Dalam Al-Quran. Itu bukan di iman saya Bang. Kenapa? Itu bukan di iman saya. Saya tidak mengiman itu Bang. Jadi maunya di mana? Ya pokoknya gimana? Di Kejadian mana ini? Lupa. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu Kejadian gini, berapa itu, Dek? Gini Bang. Oke, aku cariin. Ada itu. Saya? Gini Bang, ini. Manusia bahkan di Kejadian hanyalah daging. Bunyinya gini, manusia hanyalah daging dan usianya hanya 120 tahun saja. Tuh. Kejadian 6 nomor 3. Bunda Rahma dilawan. Gini itu. Ini pertanyaanmu apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu tidak membangun, membangun iman dan tidak membangun karakter sebagai seorang yang beragama. Anda bertanya seperti sayur tanpa garam. Coba bertanya yang berbobot, yang bermanfaat. Ngapain Allah menciptakan orang yang bisa mati? Tujuannya apa kalau ujung-ujungnya mati Bang? Itu sudah terjadi, Cak Ayu. Sekarang yang maha kuasa dan maha berkehendak siapa?
Menurut abang siapa bang? Oh, udahlah kamu turun deh. Gimana sih? Jangan, udah kamu turun aja, kamu turun. Kau sandar ke tembok, tunggu ajalmu datang. Bertanya tak berkualitas, ditanya apa bilangnya dia? Udahlah bang, kamu mulai malam ini kalau bisa kamu tidurnya berdiri ya, jangan baring, supaya makanan yang kau makan itu enggak semuanya ke kepala, tapi yang masuk ke kepala itu yang vitamin-vitamin aja biar otak berfungsi. Padahal di Biblenya kan tertulis Tuhan yang menciptakan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tolong. Masih boleh satu informasi. Roy, bentar Roy. Menurut informasi tanah ini tadi kayak tangannya masih bau oli, masih kotor, baru betulin dongkrak tadi pecah. Jadi kena oli tangannya banyak, kotor tangannya tadi. Tuh. Ya, ini ada Bunda R, silakan yang mau ditanyakan apa? Wah, Bunda R kalau masih di mute diturunkan. 1, 2, 3, ya diturunkan. Host Bunda R, nggak ngomong dia. Berikutnya ada Mata Elang, Konghucu atau Buddha. Bunyi Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, salah dua-duanya saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma, luar biasa. Ya bang, terima kasih. Lanjut. Saya cuma doakan sama Abang Zuma, sehat selalu itu. Iya paman. Iya mak. Ya, terus selalu apa itu namanya, membela agama itu. Ya itu aja. Mati mijak, kau mau belah agama? Iya, itu aja bang. Siap. Iya bang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela agama bang, bukan membelah agama ya bang Erang. Iya, siap jihad. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Roy, tanya apa lagi lo Roy? Masih boleh nggak? Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kau yang tanya sekarang. Saya mau nanya, masih ada satu pertanyaan. Nggak boleh. Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Boleh nggak kita yang nanya? Gue nanya analogi aja. Roy, nanya analogi satu ya. Tidak, saya naik bukan untuk ditanya, saya mau naik untuk bertanya. Ya nanti habis gue bertanya boleh nanya lagi supaya panjang. Boleh ya? Enggak, ini bukan keimanan kok, bukan, ini analogi aja. Analogi ambulan. Boleh ya? Roy. Pura-pura budak dia. Roy. Emang lu kalau ditanya langsung mu'alaf ya? Kan enggak, takut banget ditanya. Enggak, ini analogi. Takut. Oh, takut mu'alaf. Oh, takut murtad. Oh, sekarang lagi Islam. Iya. Oh, Islam ini sekarang. Ivan Nasution, selamat malam. Ipan, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, apa yang disampaikan? Oh Ipan, apa yang disampaikan, bang?
Pentendang. Apa ini? Opan. Opan. Selamat malam. Assalamualaikum. Opan. Opan. Opan Alma. Opan Alma. Opan Ini Alma. nama daerah dari daerah mana yang seperti ini? Opan Alma. Opanal. Bukan Opanal. Opanal. Ya, ya. Opanal. Kipas. Ada emaknya itu. Iya, Opa. Opanalma. Itu dah. Bilang aja dia opa. Oh, opa. Pal nama. Woi. Itu bersuara. Ih, baru bersuara kasihan. Dulu ada saudara kita ini dari Arab Saudi, kayaknya tadi dari WA saya, beliau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mandu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah yahayik semua insyaallah dalam keadaan sehat, saudara seiman dan sebangsa. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bi khair. Iya. Ini begini Bang Zuma, kebetulan saya baru pulang dari Saudi kemarin lusa, ya. Jadi rekan-rekan di sana itu banyak yang mengikuti kumal-kumal Bang Zuma di Saudi. Mereka itu ingin membuat komunitas Bang Zuma, komunitas yang istilahnya dinaungin sama API. Sebab di sana menurut pernyataan dari mereka itu banyak dari tenaga kerja kita yang sudah istilahnya berpindah aliran yang paling banyak kepada Syiah ya di sana. Karena mereka itu bekerja sama orang Syiah, jadi akhirnya terpaksa gitu menjadi Syiah. Di Arab mana itu, akhi? Di Arab Saudi. Oh. Ya, jadi mereka itu istilahnya rekan-rekan ini ingin membentengi daripada para tenaga kerja kita yang ada di sana gitu Bang Zuma. Berapa orang kira-kira Bang? Kenapa Bang? Ada berapa personal? Banyak sih Bang. Istilahnya komunitas mereka itu yang memegang para travel di sana yang untuk mengurus para jamaah umroh dan haji. Banyak juga dari Madura, dari Palembang, dari Padang, dari Sunda. Semua banyak rekan-rekan di sana istilahnya ingin membuat komunitas. Ya udah cukup Bang. Mereka Bang. Cukup ya. Bang Joma, apa kira-kira kalau orang sudah mempelajari Syiah, apakah masih ingin ke Syiah? Silakan Bang Joma. Gimana? Kak, orang yang sudah mengetahui Syiah itu seperti apa, terus mau bergabung dengan Syiah? Kalau dia belajarnya itu tentang Al-Quran dan hadis sahih dan mau mengamalkan itu, kalau hanya mengatasnamakan Syiah, ya silakan aja, nggak apa-apa. Mungkin komunitas. Yang penting kemudian dia acuannya Al-Quran dan hadis sahih, tidak membenci para sahabat. Itu. Tapi kalau yang Syiah yang ada di tempat kita ini, yang benci kepada para sahabat, yang mengatakan mereka punya Al-Quran berbeda dan seterusnya, ya janganlah. Iya Bang Zuma, bukan cuma istilahnya untuk Syiah saja, jadi banyak dari para pekerja migran ya yang ada di Saudi ini, banyak istilahnya mereka yang terpengaruh kepada orang-orang India di sana, Sri Lanka, Bangladesh dan lain-lainnya. Dan mereka kebetulan juga banyak yang melarikan diri dari majikan dan akhirnya pada masuk Kristen, Buddha dan Hindu. Jadi kami sebagai umat Islam, rekan-rekan di sana sebagai muslimin, mereka itu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini Bang. Iya. Makanya mereka ingin membuat komunitas, istilahnya ingin masuk ke API dan mereka akan membuka komunitas di sana gitu loh untuk naungan itu. Menurut Bang Zuma apakah bisa untuk mereka? Sebab mungkin saya ini di akhir bulan ini juga akan berangkat membawa rombongan juga untuk ke umroh ya. Jadi akan saya temuin mereka dan nanti saya bisa menghubungi Bang Handi gitu loh. Iya bisa aja Bang, bisa aja. Karena kita juga punya guru-guru di sini
nanti kita bisa pertemukan mereka berbicara mengenai tentang konsep api, terus kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip akidah yang ada ya antara Syiah Sunni. Bisa aja, silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ya. Selama Kalau panduannya Syiah di sana itu adalah memang Al-Quran dan mereka- Sunnah Sahihah, itu nggak masalah, hadis sahih nggak masalah. Ya, kalau mereka di sana Syiahnya memang tidak membenci para sahabat, cuman mereka tetap hadisnya harus melalui jalur dari keluarga Ali dan Fatimah, itu aja. Kalau lain-lainnya tidak dipercaya, tidak sahih. Yang lain dari jalur Ali itu tidak disahihkan sama mereka. Tapi gimana ya? Bukan keluarganya itu, keluarga baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak setiap saat bersama dengan Rasulullah. Betul. Jadi keterangan Rasulullah, ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang di tengah-tengah para sahabatnya, apa yang jadi acuannya kemudian? Kalau semua hadits hanya dari sisi keluarga. Dari Ali, Fatimah. Mereka itu Syiah begitu di Sedangkan Rasulullah itu datang bukan untuk sekelompok keluarga. Beliau datang untuk umat manusia. Betul. Makanya istilahnya kami para rekan-rekan di sana ingin membuka ini secara live untuk para istilahnya pekerja migran yang ada di sana selalu mengikuti soalnya mereka. Ya, Jadi kita pada bisa- kesimpulannya saya selaku pembina membuka diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Adapun nanti kita buka perwakilan di sana, ya kita lihat. Itu cerita lain, karena yang kami tahu niatan abang ini baik. Niatan orang-orang yang ada saudara-saudara kita yang sana juga baik. Saya rasa Ini semuanya yang dibawa, bisa kita bicarakan. Yang dibawa salah mengerti Gurunda, dikira Syiah mau bergabung dengan api di Saudi. Enggak gitu, woi, ikhwan di bawah. Ini Abu Mamdu mau buka api untuk menangkal Muslim masuk Syiah dan juga agama-agama lain di Arab sono gitu loh maksudnya. Betul, betul. Biasa itu netizen biasa. Bukan Syiah gabung gitu loh. Gimana sih? Netizen biasa, kadang ada salah paham sedikit, nggak jadi masalah itu. Yang penting kita ada pencerahan ke Bang Zuma dan ke rekan-rekan semua dari kelompok API. Istilahnya saya hanya menyampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Saudi. Insya Allah nanti kalau saya sampai sana, saya akan berkumpul bareng dengan mereka dan akan menghubungi Bang Handi, atau nanti mungkin saya akan menghubungi Bang Zuma secara langsung. Jadi mereka sudah membuat konsep semuanya untuk itu, cuman belum terorganisir semua, tergantung daripada Bang Zuma selaku pembina API ini, bagaimana caranya nanti bisa dirundingkan dengan beliau. Apalagi di sana ada Ustadz Komar, ada Ustadz Saleh, terus ada Ustadz siapa? Baharudin, ya itu semua itu tetua-tetua yang ditetuakan di sana, Bang. Iya, Masya Allah. Ini di bawah juga ada akun Excalibur. Dia bilang salam satu batu bang. Ya Excalibur, salam satu dildo. Dildo menjadi manusia. Hehehe. Ya cuman itu aja yang saya sampaikan, Bang. Siap. Ya insya Allah nanti kalau saya sampai sana lagi mungkin akhir bulan ini saya kalau berangkat dan ketemu dengan mereka, saya berkumpul, nanti saya akan menghubungi Bang Hadi kalau bisa. Ya Bang Hadi. Siap, Bang siap, Hadi, Bang. Ya. Iya, terima kasih semuanya, saudara Ikhwan Muslimin semuanya. Jadi kesimpulannya tadi Bang Yoma, sepanjang dia syahadatnya sama, mempergunakan Al-Quran dan hadis sahih, no problem. Tapi kalau udah syahadatnya berbeda, Al-Qurannya udah Musa Fatimah, nah ini sudah melenceng. Apalagi melaknat sahabat, apalagi kalau menuhankan Ali, nah ini sudah melenceng. Itu sih perbedaannya antara Syiah dengan Sunni.
Itu ya Bang ya. Makasih. Ya, terima kasih Bang kalau begitu Bang. Ya, kalau begitu saya izin turun Bang ya. Saya di bawah aja menyimak. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Sabar dulu Pak. Siapa ini? Chandra Bang dari Medan. Muslim Bang? Muslim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Menanggapi apa yang disampaikan Abu Mam tadi ya, itu juga infonya nggak valid itu, bahwa banyak imigran kita yang masuk Syiah itu nggak valid. Saya juga termasuk pimpinan travel umroh di Medan, jadi saya juga banyak teman-teman di sana. Mereka tetap menjalankannya sebagai profesi. Kalau dia mutawif ya mutawif. Jadi nggak ada itu pergeseran akidah dari Sunni ke Syiah di Saudi gitu. Khususnya Saudi ya. Kalau di negara Jazirah Arab lainnya saya nggak tahu gitu. Jadi kalau memang ada niatan untuk mendirikan api di Saudi itu bagus sekali pun. Cuma dipelajari dulu apakah pemerintah Saudi mengizinkan, karena itu kan di luar wilayah Republik Indonesia gitu. Sekedar itu aja informasinya Bang Andi, Bang Zuma. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam Bang Kian. Ya, Dek. Lanjut. Ya, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa ya, di report rame-rame akun yang bernama Roy lah, ya, karena dia tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Aduh. Bang Kores yang disalahin. Bang Suma, sudah sejauh mana perjuangannya mengembalikan istilah-istilah Islam ini? Bagaimana? Iya, tetap berjuang. Sampai sejauh mana? Sampai sehari ini tetap berjuang. Sampai orang-orang Kristen ini yang punya wewenang dan punya tugas untuk menyadari itu benar-benar bisa sadar. Bisa nggak nanti kalau seandainya, maksudnya ini kita berandai-andai saja, seandainya